Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga peserta didik ya, perwakilan dari OSIS SMP Negeri 184 Kakak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diperkenankan untuk menjalani aktivitas keseharian kita, tugas-tugas kita ya. Alhamdulillah kesempatan ini kita akan gunakan dengan kegiatan yang positif, hal yang baik dan tentunya semakin baik dari hari kemarin. Puji syukur kehadirat salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam barisan umat. Kemudian marilah kita buka acara rapat kolaborasi pemetaan sumber daya SMP Negeri 184 Jakarta dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan suratul Fatihah untuk bagian beragama Muslim. Kemudian bagi video Muslim silakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita awali dengan berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa meskipun masing-masing ya, semoga menambah keberkahan acara kita kali ini. Selamat datang bagi Ibu Irma dan Mas Ari ya. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan Kepala SMP Negeri 184 Jakarta kepada Bapak atau MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semua yang saya kita waktu dan saya khusus berbeda yang akan bilang yang berbeda selama acara yang dapat bersyukur kita mendapat keberkahan dewasa yang memberikan keberkahan bersama kita serta bapak kolaborasi pemetaan budaya di sekolah terkait dengan vaksin nasional yang kedua. Bapak Ibu, ini adalah upaya kementerian untuk menggali sumber daya dan aset sekolah. Karena kita memiliki fisik, kita memiliki orang, memiliki kondisi sekolah. Karena itu ini mulai sama-sama kita lihat secara holistik keberadaan dan hingga nanti kita sampaikan apa yang sebagai sumber daya sekolah, aset sekolah untuk jadikan nanti dibahas oleh PDB, disampaikan apa yang harus dilakukan dengan sumber daya yang ada, guru yang ada dibahas seperti apa, lokasi sekolah juga seperti apa, akan digali semua sehingga akan diberikan aset untuk pengembangan ini. Bapak dan Ibu sekalian, aset bukan hanya yang baik-baik saja, tapi yang dianggap tantangan itu juga aset kita. Karena itu jangan kita menganggap tantangan utama sebagai sebuah hambatan tetapi sebagai aset. Harapannya itu kemudian berikanlah tantangan Bapak Ibu dari masa untuk tangan ke depan agar lebih baik ke depan. Kalau begitu Bapak Ibu yang penting mohon dihidup dengan baik sehingga kita bisa menggali walaupun kita sudah berubah kurang lebih sekolah yang mana paling tidak setengah dulu atau 3 dulu yang hadir sehingga mereka tahu bahwa kita juga tahu nanti seperti apa karena makin banyak orang yang akan menganalisis kondisi sekolah itu yang lebih baik, lebih komprehensif hasilnya. Demikian Bapak Ibu, tentunya harapan seperti itu dan positif dan sama dan tentu penuh hubungan sehingga hasil dari pelaksanaan TGP ini karena 3 orang sudah di TGP karena ditawar belum sebagai guru berat
ini karena sertifikat yang sudah hasil atau ada sertifikat yang akan diberikan. Jika Bapak Ibu masuk dalam ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Tommy atas sambutannya. Ya, saya lupa menyapa yang terhormat Ibu Ida Pagi DPD sebagai pelaksana Sabang SMP Negeri 184 Jakarta, kemudian yang terhormat Ibu Mautuha Solihah MPD sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Tentunya yang saya banggakan juga Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik yang hadir pada hari ini, dan yang saya cintai peserta didik perwakilan dari OSIS SMP Negeri 184 Jakarta. Selamat datang, semoga bisa mengambil manfaat dari acara hari ini yang akan kita bahas hari ini. Betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Tommy, kita akan mengubah mindset kita yang sebelumnya mungkin yang kita akan bahas selalu masalah, tapi kali ini bagaimana kita harus berpikir kekuatan gitu, aset. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja pada inti dari kegiatan rapat kolaborasi pemetaan aset ini. Rapatnya akan dipimpin oleh Ibu Dini Apriyani. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ireni atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, kemudian anak-anak yang telah hadir hari ini. Pada hari ini kita akan melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 184 Jakarta. Tujuan kita untuk hari ini adalah mengidentifikasi dan memetakan secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Untuk itu sekolah akan berfokus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Ya. Sebelum saya lebih lanjut untuk memaparkan materi, mari sama-sama kita simak sebuah video terlebih dahulu. Dalam video ini akan menjelaskan bahwa sekolah sebagai ekosistem terdiri dari beberapa komponen. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga pendidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah
Di antaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, baik. Bapak dan Ibu, dari video itu bisa kita saksikan ya bahwa sekolah sebagai sebuah ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang hidup, dalam hal ini adalah guru, siswa, kemudian kepala sekolah, ibu dan tenaga pendidikan, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian juga sekolah didukung juga dengan komponen abiotik, dalam hal ini adalah pendanaan dan segala sarana prasarana yang ada dalam sekolah, baik itu gedung, mungkin lagi fasilitas perpustakaan, lapangan, dan juga sebagainya. Dan pada hari ini kita akan melihat sekolah sebagai sebuah ekosistem yang dimana di dalamnya memiliki sebuah kekuatan. Dalam hal ini kita bisa sebut sebagai sumber daya atau aset. Ya, jika selama ini ketika kita di sekolah kita memandang kekurangan ada di sekolah kita ini sebagai hambatan, katakanlah misalnya kita mau mengadakan suatu acara, seringkali kita terhambat, tidak ada sarana prasarana yang tersedia, misalnya panggung atau mungkin sound system dan sebagainya, sehingga kita seringkali tidak mampu memberikan hasil yang optimal ketika ingin membuat suatu acara. Nah, mari kita sekarang ubah pola pikir kita yang tadinya memandang sesuatu berdasarkan kekurangan, kita ubah jadi memandang sesuatu berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Terima kasih Ibu Komite, silakan hadir. Silakan duduk Bu, maksudnya silakan duduk di depan Bu. Terima kasih telah hadir. Silakan Bu, sudah ada posisinya di tempat duduk. Ya baik, alhamdulillah sekarang sudah lebih lengkap ya Bapak dan Ibu. Ya, tadi kembali lagi, jadi kita mari mengubah pola pikir kita yang tadinya berpikir berdasarkan kekurangan menjadi berpikir berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, sehingga nantinya kita mampu mewujudkan sekolah yang memerdekakan anak gitu ya. Kemudian kita lihat dulu videonya mungkin. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, apa saja sih kira-kira aset yang ada dalam sekolah kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dulu video berikut. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang singkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kreisman dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk
tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, demikianlah penjelasan singkat tentang pengembangan komunitas berbasis aset serta 7 modal utama yang bisa dimanfaatkan dalam sebuah komunitas. Semoga tayangan ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru dalam memahami materi tersebut. Baik, ya tadi videonya cukup panjang ya Bapak dan Ibu. Tadi dari video itu kita bisa menyaksikan apa itu perbedaan dari pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan dengan berbasis aset. Dan diharapkan kita bisa bersama-sama nih menyepakati bahwa pola pikir kita adalah pengembangan sekolah berbasis aset. Dan juga tadi dijelaskan ada 7 aset utama dalam sekolah ini. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan terakhir adalah modal finansial. Dan sekarang kita berkumpul bersama-sama untuk memberikan masukan dan bersama-sama kira-kira kita mengenali aset yang ada di sekolah kita tercinta ini ada apa saja sih, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya diskusinya akan disampaikan oleh Kari, tapi terlebih dahulu saya kembalikan sesi ini kepada Bu Iren. Pada Bu Iren, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dini atas penyampaian pemahaman awal dulu ya, biar sama-sama semuanya satu pemahaman, satu pemikiran, sehingga nanti kita bisa memetakan 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 184 Jakarta. Nah, Bapak Ibu silakan nanti disiapkan smartphone-nya, HP-nya. Anak-anak bawa HP ya, bawa ya. Diskusi pemetaan aset SMP Negeri 184 Jakarta akan dipimpin oleh Ibu Lestari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pemimpin, Bapak Ibu guru semua dan siswa-siswi. Pada kesempatan ini kita seperti tujuan awal bahwa hari ini kita akan berkoordinasi, berdiskusi untuk memetakan dan mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dari sekolah kita. Tadi sudah disampaikan ada 7 modal ya yang ada di sekolah kita dan sekitar kita. Nanti Bapak Ibu di situ di link Padletnya sudah disediakan tempat untuk mengisi ide-ide atau gagasan dari Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya terkait dengan kekuatan ya, atau kekayaan yang kita miliki dari sekolah kita yang nanti tujuannya adalah untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran di sekolah dan memberi pelayanan yang terbaik juga kepada murid-murid di sekolah ini. Sudah bisa diakses ya Bapak Ibu? Jadi sebelumnya mungkin yang kita kenal adalah untuk pendekatan itu kita pernah dengar istilah SWOT ya Bapak Ibu, strength, weakness gitu ya. Nah sekarang kita tidak lagi melihat weakness-nya atau kelemahan, tapi kita harus melihat kepada kekuatan yang kita miliki untuk bisa dimaksimalkan, termasuk semua potensi, dari potensi manusianya, lingkungan, ya ada 7 tadi Bapak Ibu ya. Di sini sepertinya untuk lingkungan ini ya banyak sebenarnya ya. Untuk di Kalisari saya terbersit satu tempat itu yaitu ya Petra. Mungkin ada tempat lain atau mungkin untuk olahraga misalnya. Nanti setelah kita mengidentifikasi dan memetakan apa aset-aset tadi, kekuatannya dan potensinya,
Baru nanti kita akan ada rapat kemudian ya untuk bagaimana kita bisa bekerja sama, membangun relasi hubungan kepada pihak-pihak luar tadi. Itu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah sampai sini tinggal ditambah, diklik untuk tanda plus, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan nama di dalam tulisan subjeknya. Di subjeknya di situ ditulis nama Bapak Ibu dan anak-anakku itu ya. Kemudian di bawahnya write something itu ditulis apa yang menjadi kekuatan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ya ini Bu Dini memberikan contoh, Bu Iren juga. Jadi Petra kaca piring misalnya ya, itu yang di samping kita namanya. Nanti bisa kita gunakan untuk belajar ya di luar dari gedung sekolah ini misalnya. Tapi tentunya nanti kita harus bikin MOU dulu ya atau komitmen bersama supaya misalnya pembelajaran tidak bosan, anak-anak lebih nyaman, bisa keluar dari sekolah, kita bisa pakai ruang terbuka itu. Baik Bapak Ibu, ini terlihat sudah penuh ya untuk 7 modalnya. Ya, untuk modal manusia dulu ya Bapak Ibu. Di sini ya ada hampir semua isi ini ya. Nah dari modal manusia ini mungkin ada Bapak Ibu yang mau memaparkan, memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi ide dari Bapak Ibu. Mungkin Bu Ida, persilakan Bu Ida. Sini Bu Ida sudah membuat 3 nih, ada 3 poin. Pesan didik yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian guru-guru muda yang dapat mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Kemudian tenaga kependidikan sebagai pengelola administrasi dapat mengembangkan sistem informasi data melalui digitalisasi. Keren banget nih idenya. Silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mas Rani. Baik, ini poin 1 ya untuk modal aset. Yang pertama adalah sumber daya manusia itu nomor 1 memang. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia ketinggalan dengan negara-negara lain, salah satunya adalah sumber daya manusia yang belum bisa dimaksimalkan. Berbicara sumber daya manusia yang ada, maka di 184 ini itu memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa, yang bila dikembangkan dengan maksimal ya, sekarang sudah terlihat juga ya, misalnya di poin pertama, peserta didik yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik itu adalah modal utama kita ya. Sebagaimana diketahui bahwa sekolah ketika ada siswa atau peserta didik masukan atau impaknya itu unggul, kemudian dikelola oleh nomor 2 guru-guru yang memiliki inovasi ataupun bakat-bakat hebat, bukankah itu akan meninggikan derajat sekolah ini menjadi lebih bagus lagi. Nah, dan yang ketiga dibantu dengan tenaga administrasi sebagai pelayanan baik itu guru maupun peserta didik dengan IT-nya yang luar biasa bisa dikembangkan sehingga sistem informasi dari 184 ini bisa diketahui oleh banyak masyarakat, baik itu masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar lainnya. Maka saya memberikan modal 3 ini yang akan kita kembangkan sebagai aset dari SMP 184
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, keren banget. Ya Bapak Ibu, yang disampaikan Bu Ida itu tepat sekali ya. Memang jadi kalau kita punya guru yang punya potensi, ya guru-guru muda ini ya, untuk teknologi misalnya, kita bisa memanfaatkan, tidak perlu memanggil pelatih IT dari luar, gitu ya, instruktur IT, tapi cukup memanfaatkan saja yang ada di dalam, seperti itu ya Bu Ida. Oke, baik. Kemudian kita akan ke modal yang berikutnya, yaitu modal fisik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan apa yang tadi sudah ditulis di Padlet? Oh, Pak Tommy ya? Iya, Pak Tommy. Enggak. Pak Tommy udah nulis. Kondisi gedung berlantai 4, memiliki halaman lapangan luas, kemudian memiliki 2 jalan untuk masuk dan keluar lingkungan sekolah. Silakan Pak Tommy. Ini ada 2 kali. Saya siswa yang bisa, yang bisa untuk membantu kami. Baik, langsung saja Bu Sari. Lupa agak lambat kalau nyari nama orang. Kondisi gedung yang ada tempat perlu satu buat kita gitu. Karena apa? Walaupun ini sebagai ada yang mengatakan ini hambatan buat tapi tidak. Dengan lantai 3, Pak, ini kan kita sebagai penyemangat. Saya coba dari pagi kita mengambil kelas yang Bu Dini, Bu Desi belajar ngajar gitu. Dan coba untuk mengatur fisik kan. Ternyata ngomongsan banget kalau 3 lantai, kalau masuk kelas kok takut dulu ya. Jadi saya masuk kelas bukan langsung memulai, tapi harus duduk dulu berapa dulu baru saya mulai. Alhamdulillah, ini walaupun suatu hambatan bagi saya adalah sebagai aset buat kita semua. Ya memang tentu kan, apa namanya tidak megah lah, mungkin gitu. Pokoknya terus 3-4 lantai di sekolah ini. Itu kalau kita boleh tanya oleh teman-teman, gimana Pak? Berapa lantai 4 bis? 4 lantai, juga 4. Kemudian beli lapangan luas. Bisa untuk kegiatan kota juga memadai, kemudian juga luar kegiatan lomba, olahraga juga bisa, kita harus buat kita tinggal bisa dimanfaatkan juga itu. Yang terakhir, ini bisa sebagai hambatan, sudah katakan kelihatan tadi kita kelihatan ini dua halang, 2 pintu kan, 2 pintu ya mungkin bagi saya sendiri kan banyak tantangan kan, makanya kita buat berbagi. Ini yang saya belum percaya, karena kemarin sempat saya menutup, kami juga kan di masyarakat angkanya bahwa ini menutup dari sekolah dan segala macam, tapi apa pelan-pelan kita sebagai apa namanya pilihan ke depan mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Maka kita untuk suatu hal kenapa kenapa Aset? Kan ketika dalam keadaan penuh kita buka semua pulang pergi kan, tepat selesai lah kondisi kosong itu, wah itu cepat, kemudian usaha tutup lagi. Ini makanya kemudian ketika ada warga yang merasa keberatan menutup, ya tapi dalam tutup Bapak Ibu jadi pelan-pelan dengan mungkin kondisi dulu berikutnya karena akan paham. Tapi kalau langsung ditutup maka akan bermasalah. Ini seperti asik juga buat saya kan untuk melatih bagaimana mengatasi hal seperti ini. Karena apa? Pendapat teman-teman mendapat dulu kita hargai ketika menghadapi hal seperti ini. Nah kalau itu dua tempat ya. Hingga masuk pun juga dalam berikut, namanya keluar pun juga nggak berebut. Hingga tetap tutupnya adalah ada waktu tertentu. Coba kalau kita bawa 1 pintu hanya di sana, betapa crowded di sana, atau di sini gitu kan? Berapa kalau pagi hari misalnya, apalagi kalau ATM Petra dipakai untuk parkir motor yang tidak datang. Makanya kita evaluasi dengan kondisi dua jalur ini akan kita manfaatkan sebagai aset. Karena memudahkan buat kita ketika mengambil sikap yang sifatnya temporal. Jadi kan, terima kasih Bu Sari, mohon maaf. Itu ada di sini atau diberikan? Oh, gimana? Terima kasih Pak Tommy. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanggapi apa yang menjadi ide dari Pak Tommy tadi. Rumah-rumah mungkin Pak Rudian. Tadi kita ya ada 4 lantai. Pasti enak kita ya. Itu masih jauh. Silakan Pak Rudian.
Baju karung. Di karung. Jadi saya pikir kan tadi berbasis apa juga berbasis masalah ya. Artinya kalau 4 lantai itu kan nggak lagi kita lihat sebagai masalah, tetapi bagaimana mengintensifkan itu atau memanfaatkan itu sebagai sarana olahraga juga untuk menyenangkan anak dan guru. Saya dengar kalau di China itu bangunan itu kan vertikal ya, seperti rusun gitu, atau apartemen, dan semakin tinggi semakin tua orang ditempatkan semakin tinggi, ya, semakin tinggi, dan mereka tidak menggunakan lift. Ya. Nah, orang Indonesia melihat orang Cina tidak manusiawi banget, masa orang tua ditaruh di atas. Biasanya di bawah itu kan workshopnya, mereka bekerja di bawah dan itu naik turun. Tapi begitu kita mengatakan mereka tidak manusiawi, mereka lalu bertanya, sekarang kalau ditanya usia rata-rata orang hidup Indonesia dengan China, mana lebih tinggi? Artinya mereka memberikan kesempatan justru senantiasa membangun fisiknya dengan cara seperti itu. Itu juga yang memang akan terkendala untuk teman-teman yang secara fisik memang ada penyakit ya. Dan itu saya pikir juga diselesaikan di sekolah kita, misalnya ibu ya, itu bisa diselesaikan juga dengan kalian dengan memberikan perpustakaan sebagai tempat untuk proses pembelajaran. Ya, terutama juga saya lihat kalau kami dulu di 223 terutama yang mereka yang ABK yang yang pakai roda, sudah yang belum bisa disabilitas pakai roda, itu sampai kelas 9 kami tidak tempatkan mereka di lantai 3, tapi kami taruh di lantai bawah. Itu penyelesaiannya potensi itu, sehingga dia tidak harus diangkat-angkat ya, terlebih karena kita belum seperti di 179 ya. 179 kan sudah ada tracknya untuk roda, jadi mungkin penyelesaiannya kalau ada yang seperti itu bisa ditaruh disediakan ruang di lantai bawah ya, untuk teman-teman guru yang secara fisik memang ada bermasalah. Tapi kalau sepanjang dia masih sehat ya, walaupun tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan ya semakin itu langsung juga naik ke atas ya, tapi itu semakin kita terlatih sebetulnya naik ke atas tadi ya, bahwa kita semakin sehat. Itu saya pikir mengenai bangunan vertikal. Jadi itu potensi yang harus dimanfaatkan untuk kita semakin sehat dan seperti itu. Dan perlu terus berpikirlah lapangan yang luas. Halaman lapangan yang luas memang lokasi kita luas bagus. Cuma mungkin kalau saya melihat justru tata guna ruang ya, itu yang kurang pas. Dan itulah sekarang yang mau disesuaikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan kebijakan menutup pintu timur. Karena pintu timur itu kan tampak punggung belakang sebetulnya itu. Belakang, makanya langsung tembok gedung yang kelihatan dari pintu itu. Jadi memang sudah dirancang bahwa pintu utama itu dari barat ruangan ini, dan itu letaknya seperti ini. Yang sama mungkin pendekatan masjid dulu itu kurang pas di situ sehingga langsung tutup. Kalau itu seandainya di pojok sana itu akan jauh lebih bagus tadinya, sehingga pintu masuk dan paku itu akan dikat yang ada sekarang, yang ada sekarang. Ya, itu saya pikir dari segi penggunaan lahan berarti sudah bagus seperti itu. Tapi kan kalau itu sekarang kan kita boleh masalah lagi, manfaatkan saja yang sudah ada dulu. Ya mungkin hanya mungkin sedikit merubah tampak depan ini supaya lebih dipercantik aja, dan itu saya pikir kepala sekolah kita juga udah punya gambaran untuk mempercantik tampak depan. Ya kan? Nah barangkali jadi masalah mungkin yang kita perlu agak shock juga memikirkan. Saya lihat reaksi masyarakat yang ada di pintu timur, ya kan, bagaimana cara kita bagaimana itu. Nah terus kemudian memiliki itu tadi, karena memiliki 2 jalan menuju masuk keluar lingkungan sekolah,
Kalau saya pikir sebetulnya langsung saja ruang masuk ini timur, nggak usah dibuka lagi barat, nggak usah dibuka lagi timur. Kalau menurut saya sebetulnya, karena itu potensi juga buat anak bolos dari situ ya. Jadi dari segi keamanan itu kurang maksimal kita. Jadi kalau memaksimalkan, saya pikir kalau memaksimalkan keamanan anak-anak dan juga lingkungan sekolah ya itu satu pintu gitu. Cuma penataan depan ini mungkin yang harus dimaksimalkan bagaimana dengan, karena kalau kita parkir tetap di daerah timur itu kan akan mempercepat kerusakan lapangan yang kita punya, dan mempercepat kerusakan lapangan yang kita punya. Jadi harus dipikirkan bagaimana untuk di pemindahan parkir di barat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pardunya untuk tanggapannya. Sudah tertangkap ya idenya seperti apa, dan pengembangannya juga sudah baik yang dilakukan oleh sekolah kita, terutama untuk yang jalan masuk, pemanfaatan lapangan itu ya. Selanjutnya kita ke modal berikutnya itu ya, modal lingkungan alam. Oke, mungkin Bapak Ibu siapa yang mau memaparkan atau menjelaskan apa yang sudah ditulis? Bu Maktuha ya? Silakan mungkin Agnes, Kela, sama Renardi. Silakan. Kira-kira tadi yang mana ini? Oke, ayo Agnes. Tuh, para itu. Ya udah, berarti Mama dulu aja ya. Oke, Mama dipersilakan. Tahu dibayar juga tahu. Kalau siapa? Baygon. Ya, terima kasih Bu Tari atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk lingkungan ya, lingkungan saya banyak tadi memberi masukan tentang ada kantor RW, ada pabrik, ada mungkin juga BPKK, BRI dan sebagainya. Karena itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak melakukan kunjungan. Tapi saya agak gimana ya, dulu saya pernah nangis sekolah ya Pak. Itu ada kunjungan saya pernah kunjungan Terapan waktu saya kebetulan sekolah di lingkungan ini. Dalam rangka itu membuat karya tulis pada anak. Kalau sosial saya waktu kerja itu kan pasti senang ya di dalam lapangan itu, karena memang lapangan itu kayak apa sih di dalamnya, apa sih yang bisa kita tahu di sana. Oh ternyata itu. Nah dari situ saya paham bahwa lapangan itu ternyata dibagi-bagi. Untuk ini adalah pemantauan tentang sumber daya alamnya. Ternyata dari misalnya Sumatera itu bisa dipantau dari sini. Kemudian yang cuaca itu ada di situ. Nah itu karena saya tahu setelah ada saat itu saya melakukan kunjungan. Kemudian juga di sini kalau untuk yang sosial ada panti asuhan Yayasan Pendidikan Anak Cacat yang sedang dengan PT Panasonic. Itu memang itu bisa dilakukan untuk membangkitkan jiwa sosial anak-anak kalau melakukan kunjungan di situ. Kemudian kalau untuk pabrik-pabrik ya itu nanti untuk mengembangkan jiwa wirausaha siswa bisa dilakukan kunjungan ke PT Panasonic, baik itu pabrik obat-obatan yang sepanjang Railway itu. Kemudian juga ada pabrik-pabrik kecil. Nah untuk yang wirausaha di kuliner itu ada pabrik tahu di bawah itu bisa kunjungan anak-anak. Kalau untuk kantor rumah, camat itu ada hubungannya mungkin dengan mata perjalanan PKN, belajar politik dan sebagainya itu bisa di situ. Ya, saya rasa itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Maat. Idenya cepat banget ya. Tinggal nanti dijalankan ya Pak Rumi. Boleh ya Pak? Kalau ya dia sosial, yang sosial. Ya jadi memang ya sekitar sekolah. Ya, nanti kalau untuk sosialnya kita lebih kepada hubungannya nanti seperti apa, gitu apa ada MOU, ada perjanjian dulu sebelumnya, seperti itu. Oke selanjutnya
Ya, modal sosial. Mas Ali nih. Silakan Mas Ali. Mas Ali idenya cemerlang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menurut saya berdasarkan pengalaman saya sebagai perusahaan bahwasanya pelayanan peminjaman dan pengembalian buku ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk warga sekolah, tapi juga warga sekitar. Tapi untuk pelaksanaannya di sini perlu adanya kerjasama dengan warga sekitar dari RW atau RT gitu, karena untuk pengoperasiannya jika di atas jam 3 kan, kalau untuk kita sebagai warga sekolah hanya sampai jam 3 ya, itu perlu dikomunikasikan seperti itu. Dan untuk selanjutnya kalau tidak salah ada untuk perusahaan training, ya perusahaan training itu yang saya tahu dari perusahaan Jakarta Timur mengadakan atau memberikan fasilitas bahwa berupa mobil. Jadi itu bentuknya mobil, di dalamnya itu ada perusahaan kecil yang dimana jika kita bisa melakukan komunikasi ke perusahaan Jakarta Timur untuk datang ke sekolah dari SD, SMP, SMA untuk pojok baca, semacam pojok baca jadi itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi tadi Mas Ari ada dua ya poinnya, masih tentang perusahaan ya dua-duanya. Yang pertama, ini ide yang sangat cemerlang ya, jadi memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah kita juga, karena nanti keuntungannya untuk kita juga berarti terjalin komunikasi dan hubungan yang hangat ya, relasi yang hangat dengan sekitar. Jadi apapun nanti kebijakan kita, insya Allah nanti bisa diterima juga dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ada perusahaan keliling ya. Ya. Oke, nanti semoga bagian humas ya, nanti kita akan membuat kesepakatan dengan mereka supaya bisa hadir juga di sekolah kita ini. Oke, selanjutnya ya, boleh. Ada yang menanggapi Bu Maktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar dari Mas Ari ya mengenai perpustakaan ya, tapi ya sebenarnya bagus juga kalau kita bisa memberikan sumbangsih kita kepada masyarakat, yaitu tadi ya berupa peminjaman buku-buku di mana mereka dapat datang ke sini. Tetapi memang kendalanya adalah ketika masyarakat datang ke sini di jam-jam belajar ini, tentu saja itu juga akan mengganggu belajar kita, gitu ya. Dan juga kita juga tidak bisa memasukkan sembarang orang ke sekolah. Kenapa? Karena di perpustakaan kita juga banyak barang-barang berharga, termasuk juga di kelas-kelas lainnya. Yang kita khawatirkan ketika kita membuka kesempatan untuk mereka masuk ke sini kemudian menjadi anggota perpustakaan di sekolah kita, ya kita khawatirkan adalah kita akan terganggu ataupun khawatir kehilangan gitu ya terhadap benda-benda yang mungkin merupakan aset sekolah yang berharga. Tapi ya kalau memang hal itu bisa dikondisikan atau kita bisa mengambil jalan keluar atau ada jalan yang baik sehingga bisa terkendali ya semua yang kita khawatirkan itu ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi tadi kendalanya adalah kita khawatir ketika mereka masuk menjadi anggota perpustakaan kita, kemudian kita kadang lemah dan sebagainya, itu bisa juga mengganggu kita. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mak. Mungkin itu menjadi pertimbangan bagaimana kalau memang pelaksanaan berarti kita harus membuat
satu rule ya, mungkin waktunya dijadwalkan gitu ya, kemudian hari sama jamnya juga mungkin dibatasi seperti itu. Oke, kemudian tadi Bu yang ya kita ini bagus ya dari Ibu Baik Nur Hidayati. Pemadam kebakaran bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi belajar simulasi terjadinya kebakaran dan bencana alam ya. Oke, Ibu bisa dijelaskan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, jadi kebetulan pemadam kebakaran kita ada di samping sekolah. Jadi banyak banget sih manfaatnya untuk kita manfaatin keberadaan kantor pemadam kebakaran. Di situasi cuaca seperti ini kayaknya kita juga butuh banget kan untuk anak-anak tuh bagaimana cara nggak, kalau cuaca seperti ini kayak amit-amit sih sekali gitu ya. Kayak apa namanya? Musibah yang dia khawatir kayak banjir atau gempa atau apapun. Nah, gempa pun juga saya selalu kalau misalkan ada gempa di Banten kan selalu efeknya ke Jakarta ya, sampai Jakarta. Jadi kayak kalau ada gempa saya selalu WhatsApp, nah gempa gitu, hati-hati. Oh iya, kan waktu itu pas apalagi kelas 7 kita di lantai 4. Jadi betapa baiknya kalau anak-anak kita berikan pembelajaran simulasi pemadam kebakaran. Itu nggak cuma untuk pemadam kebakaran saja, cuman ada juga kayak bencana gitu. Jadi ya kita manfaatin itulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu ada yang mau menanggapi untuk ide yang satu ini terkait dengan pemadam kebakaran? Umam. Ya, terima kasih. Saya menambahkan aja karena tadi sama ya Ibu Baik dengan saya sama. Memang saya ada tambahannya, ada puskesmas, ada lapan, sekarang disebut dengan BRIN, dan kemudian ada pemadam kebakaran. Nah, sekarang ini saat ini ketika banyak terjadi tawuran-tawuran, nah maka Polsek mengadakan sebuah terobosan, yaitu mereka menjadi pembicara di sekolah-sekolah pada saat upacara. Nah, seharusnya gitu ya, kalau mungkin saya orang pemadam kebakaran, seharusnya saya juga sebagai pemadam kebakaran itu punya ide untuk bagaimana mensosialisasikan kepada pelajar di sekitar sekolah ini atau masyarakat segini, datanglah gitu ya. Juga mungkin sama pada hari di upacara atau di kegiatan kita seperti hari Jumat dan hari Rabu, mereka pun mengadakan sosialisasi yaitu mengenai pemadam kebakaran ataupun gempa dan sebagainya bisa mereka lakukan. Nah, tapi sampai saat ini belum. Kita tidak tahu apakah kita yang harus ke sana untuk meminta bekerja sama dengan mereka, kan sampai hari ini juga belum ada. Nah, kalau dengan puskesmas kita sudah gitu ya, karena sampai saat hari ini kita banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari puskesmas di sekolah kita ya, seperti kemarin terakhir adalah pemeriksaan kesehatan ya berupa dahak dan sebagainya. Kemudian kalau di BRIN itu juga dekat pada di sana gitu ya, itu bagus sekali saya lihat, tempatnya juga bagus gitu ya. Nah, juga apakah mungkin juga kita bisa gitu ya ke sana untuk memberikan atau proposal untuk kita anak-anak kita melihat gitu ya untuk pelajaran sekolah kita ya, nggak IPA ya, fisika harusnya ya Bu ya, masuk ya Bu ya kalau ke seperti itu ya. Nah, memang juga banyak soal yang saya tahu nih, kemarin kakak saya juga guru SD gitu ya. Nah, itu bahkan dari apa namanya, kalau ini apa mobil ya, bis gitu ya, di sekolah itu bahkan bisa dimanfaatkan juga untuk mengangkat putra-putri kita juga kunjungan. Terus saya tanya, modalnya dari mana gitu ya? Oh, Bude bisa anak-anak itu jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Ya ini kita minjem mobil dari mobil pemerintah itu, mobil sekolah. Kemudian uangnya, ternyata uangnya adalah dari sampah yang dikumpulkan anak-anak SD itu,
yang jumlahnya banyak dikumpulkan, kemudian ternyata mereka jual. Seperti juga kemarin pernah dilakukan oleh anak-anak kita ketika mereka akan melakukan kegiatan pramuka. Datang ke anak-anak, Bu, ada sampah-sampah nggak Bu, kita bisa ambil. Akhirnya banyak kardus-kardus yang sudah ditimbun yang ada di dapur itu semua saya kasih ke mereka. Sama sekolah SD di tempat kakak saya pun begitu, ternyata itu dari hasil penjualan sampah itu bisa mencapai 5 jutaan lebih. Dan itu dipergunakan untuk transport mereka, uang jajannya ya, uang jajan anak SD itu pergi jalan-jalan kalau mobilnya gratis karena mereka dapat 3 mobil. Jadi kenapa kita nggak bisa gitu ya? Karena saya suka, kok sekolah nggak bisa sih? Padahal sekolah kita bagus, hebat kok sekolah kita kan. Tapi kayaknya belum ada yang gitu. Saya sampai tanya gimana Bu caranya? Pinjam ke sini berapa? Mungkin 3 bulan atau berapa bulan sebelum kita pemberangkatan, memang agak lama gitu ya. Ini maksimal adalah 3 mobil. Dan uangnya dari mana tadi? Dari sampah yang ditimbun oleh anak-anak itu, sampah botol plastik dan sebagainya, kemudian mereka jual di pengumpul sampah dan mereka bisa dapat sampai dengan 5 juta. Ya, sampahnya saya mungkin dia per bulan jual dan kumpulin uangnya, entah wali kelasnya atau siapa yang mengumpulkan. Nah itu juga nanti bisa masuk di program Adilian kita, gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Maftuha untuk sharingnya juga ya, pengalaman dari sekolah lain. Iya, kenapa Bu? Terkait kata Dr. Besaran untuk penjualan sampah itu di SD sudah dibicarakan kegiatan sedekah minyak. Saya nggak tahu apa sedekah minyak jelantah itu langsung dari Kementerian apa ya kerjasamanya ya, lingkungan hidup ya. Itu di SD udah kebetulan di SD dekat rumah itu udah kemarin udah mulai. Jadi setiap hari Jumat anak-anak bawa minyak jelantah lalu dikumpulkan. Nah kayaknya kita bisa tuh juga, nggak apa-apa lah, mungkin tingkat SMP juga, soalnya SD pun juga seperti itu gitu. Jadi lumayan sih itu. Nanti itu minyak jelantahnya setiap hari Jumat itu nanti ada pihak dari Kementerian Lingkungannya dan orang ditimbang sama seperti sampah. Ya gitu ya. Kebetulan kan kita pasti jelantah ya mama gitu, jadi iya benar itu sih. Ya itu jadi bisa sih tujuh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ternyata diskusi kita ini lumayan ini ya, panas juga ya. Ternyata ide-ide yang belum terpikirkan ya oleh kami, oleh sekolah mungkin juga itu ternyata sekarang bisa muncul di sini. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, untuk modal politik. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan penjelasannya atau uraiannya terkait dengan modal politik ini. Pak Tommy lagi. Ada yang isi politik kemana? Ya, silakan Renaldi. Ada ya Ibu Renaldi? Nah, Bu Margaret. Ya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk yang politik tadi saya ambil yang dari Hankam. Ya dulu pernah dapat saya masukin SMP 184 pada waktu pelatihan bela negara. Terus sempat tapi tidak dapat follow up dari sekolah itu. Jadi kalau sebenarnya kalau ada sampai sekarang mungkin masih bisa yang di Hankam ini, bahkan kita bisa kunjungan ke museum-museum atau ke ya termasuk ke MPR itu dengan biaya lebih ringan karena waktu itu dapat bis 3. Jadi kalau kita misalnya mau menambah siswa masuk ke sana ke gedung MPR ataupun ke museum-museum yang ini dari Hankam sendiri pada waktu itu masih ya kita nggak dapat follow up izin langsung, kita minta surat dari sini. Tapi nama 184 sudah masuk. Waktu itu cuma dapat WA segera dikirimkan, cuma nggak dibikinkan dari sekolah. Cuma bisa untuk pembinaan kayak kunjungan ke MPR atau museum-museum secara atau pembinaan politik
dan waktu itu juga dapat link untuk narkotika. Jadi kita boleh manggil atau siswanya yang ke sana untuk pembinaan narkotika. Bahkan kalau ada siswa kita yang mendapat istilahnya kena di narkotika, itu kita dapat link khusus untuk supaya dapat rehabilitasi secara biayanya lebih ringan. Itu dapat, tapi ya kita nggak masukkan proposal lagi di sana. Karena waktu itu kita nggak usah. Dari sekolah seperti itu, padahal waktu itu dapat link biaya untuk 3 bis dan tadi atau yang juga ke psikolog kita juga bisa kerjasama dengan UI. Waktu itu kalau nggak salah ada siswa yang saya hanya kasih link ke sana, biayanya lebih ringan. Memang dapat jadwal, tidak kontinu boleh, tapi kita dapat jadwal ke sana. Dulu ada siswa yang sekarang sudah lulus penanganan di UI, itu ada gratis waktu itu karena dari sekolah saya hanya ngasih, Bu coba hubungi nomor ini. Saya kasih karena waktu itu sempat ikut yang di Badan Narkotika di Wali Kota Jakarta Timur, itu dari kepolisian dan dari Badan Narkotika yang di Jakarta Timur, itu dapat link itu saya kasih dan siswanya dapat penanganan di sana. Dan biayanya yang awal-awal itu mereka dapat gratis, cuman memang dapat link antriannya cukup panjang. Tapi kemudian dengan bayar itu ada dari lembaga psikolog UI, itu ada kalau bisa dilanjutkan. Cuma waktu karena saya sudah tidak di BK dan tidak masuk ke link di Jakarta Timur lagi, jadi saya kurang tahan. Tapi kalau yang bagian narkotika kalau nggak salah ini masih ada. Itu Pak, makasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Margaret. Ternyata memang sudah ada pengalaman ya sebelumnya yang terkait badan narkotika itu ya. Dan ini pasti akan berkaitan dengan kebijakan dari pihak sekolah terkait tadi misalnya kalau psikologi, narkotika nanti kaitannya dengan guru BK ya, guru BP. Baik, selanjutnya saya mau minta perwakilan dari siswa-siswi kita. Ayo silakan, boleh Agnes, Kela atau Renaldi. Iya, boleh. Apa aja, modal yang mana? Tadi kayaknya ada yang kaca piring ya. Renaldi ya tadi ya. Oke, silakan Renaldi. Jadi Bapak Ibu, di sekitar Pekayon ini ada beberapa lapangan tertutup atau lapangan indoor seperti Gor Cinates dan gor-gor lain yang ada di Lewak. Jadi lapangan tersebut mungkin bisa dijadikan untuk kegiatan olahraga siswa karena saya juga lumayan sering kesana. Jadi mungkin tempat-tempat lapangan tertutup seperti Gor Cinates dan lainnya itu bisa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Renaldi ya. Jadi selain RPTRA juga tempat olahraga ya tadi yang kita bilang gor di sekitar Kalisari ya, sekitar Cijantung. Oke, satu lagi mungkin Agnes ya. Silakan Agnes. Ya, ini yang terkait dengan apa nih? Perpustakaan atau yang lainnya? Izin Bapak Ibu, untuk yang modal manusia di sekolah kita ini ada banyak guru-guru muda yang mendukung siswanya dalam proses pembelajaran. Misalnya ada guru-guru yang menggunakan PowerPoint untuk murid-murid yang gaya belajarnya menggunakan visual. Ada juga guru-guru yang menggunakan praktek dalam proses pembelajarannya bagi siswa-siswa yang gaya belajarnya audiosonic atau visual. Dan itu membuat siswa-siswa yang tadinya malas, kurang dapat memahami pelajaran, jadi lebih memahami pelajaran karena sesuai dengan gaya belajarnya. Terima kasih. Oke, ternyata alhamdulillah ya. Berarti Bapak Ibu gurunya udah keren. Iya.
Iya benar juga ya. Enggak Bu, masalahnya anak-anak sini menganggap kita semua muda, ya kan? Energi gitu ya. Amin, ya baik ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita Bapak Ibu kita sudah dinilai baik, gitu ya, sudah mengakomodasi kebutuhan anak. Pembelajaran juga berarti sudah berpihak kepada anak dan sudah memanfaatkan teknologi, ya. Suka diajak main kan, pakai games dari handphone, kemudian PPT-nya pakai Canva gitu ya. Asik ya berarti. Ya baik Bapak Ibu, nanti hasil diskusi kita hari ini, ide atau gagasan yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kegiatan rapat kita hari ini, insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi ke dalam program-program sekolah kita, supaya nanti apa yang diberikan oleh SMP 184 ke depannya akan lebih baik lagi, insya Allah ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bu Iren. Baik, terima kasih Bu Sari yang sudah memimpin diskusi kita hari ini. Izinkan saya menyimpulkan ya Bapak Ibu, dari hasil diskusi kita hari ini, alhamdulillah semuanya sudah terbahas ya. Nah, tentang 7 aset utama, di mana tadi disebutkan model manusia yang paling penting kalau kata Bu Ida, karena kita yang mengelola sumber dayanya gitu ya. Kalau warga sekolahnya kurang berpengalaman, kurang berpengetahuan, maka sumber daya yang ada jadi gak diapa-apain gitu ya. Maka bersyukur hari ini 184 memiliki anak yang berprestasi di bidang akademik, non-akademik, kemudian guru-guru muda yang banyak, guru-guru mohon maaf non muda juga menurut saya alhamdulillah mau belajar ya, mau belajar, mau fleksibel terhadap perkembangan zaman dan lain sebagainya gitu. Kemudian tenaga pendidik yang support administrasi kita, tanpa tenaga kependidikan guru kewalahan gitu, nggak bisa melakukan administrasi itu selengkap mungkin gitu ya. Kemudian caraka, kita punya caraka ya yang membantu menjaga lingkungan, sampah dan lain sebagainya, itu modal bagi kita. Kemudian ada modal sosial, sebetulnya keberadaan anak OSIS itu sosial ya, keberadaan anak-anak ikut serta di ekstrakurikuler juga itu merupakan modal sosial. Kemudian komite sekolah ya dan lain sebagainya, itu adalah modal sosial kita dalam mengembangkan program sekolah. Kemudian tadi disebutkan juga, mungkin tidak terbahas ya tadi finansial, tapi sudah sedikit tersampaikan oleh Bu Ida, Bu Maftuha, bagaimana akhirnya, dan Bu Baik juga, kita tidak terpaku pada dana BOS ya, karena seringkali seperti itu kan, misalnya ya saya lah gitu, kita ingin mengadakan selebrasi tapi nggak ada anggarannya, ya udah nggak jadi gitu kan. Nah, terpaku pada BOS akhirnya nggak terlaksana. Tapi akhirnya dengan diskusi ini saya mendapatkan banyak ide bahwa ternyata kita bisa membuat model itu sendiri gitu ya, dari karya siswa, dari tadi sampah gitu ya. Itu saya sedikit terinovasi. Nanti kan proyek terakhir di kelas 7 ada kewirausahaan. Apakah kita ambil tema pengelolaan sampah untuk kewirausahaan ya dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa kita kembangkan. Keberadaan anak kemarin ya audio ya Kak, duta lingkungan juga itu sangat membantu kita semua. Modal agama, modal fisik, modal lingkungan, itu semuanya bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Semoga 184 menjadi lebih baik lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi, kita akhiri rapat kolaborasi pemetaan aset SMP Negeri 184 Jakarta hari ini. Terima kasih atas
idenya, gagasannya, inovasinya insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, kita akan foto bersama dulu ya Bapak Ibu dan anak-anak. Tapi saya pamit dulu. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.